Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa Daruz Zahra TV, kali ini kita bertemu lagi dalam pembahasan yang berbeda. Kali ini saya akan mengajak pemirsa sekalian untuk sama-sama kembali mengingat pentingnya bermuhasabah atau menghitung-hitung kesalahan pribadi, amal pribadi, dan tentunya perbuatan kita sehari-hari. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Arti dari ayat tersebut adalah, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah dan menghitung-hitung perbuatan apa yang akan dilakukan di hari esok. Nah, makna dari ayat ini tentu saja menghimbau kepada kita semua agar pertama, bagaimana kita sebagai muslim sedapat mungkin bisa menjadikan takwa sebagai prioritas. Kaitannya dengan bulan Ramadan saat ini tentu saja ini sangat pas, sangat relevan. Karena apa? Fungsi dari Ramadan itu sendiri merupakan sarana untuk mencetak pribadi-pribadi yang bertakwa. Bertakwa itu artinya adalah taat terhadap segala perintah Allah dan berupaya sebisa mungkin untuk menjauhi apa-apa yang Allah larang, apa-apa yang Allah haramkan, dan apa-apa yang Allah makruhkan. Kemudian, yang paling penting, makna kedua dari ayat ini adalah hendaknya kita bermuhasabah, menghitung-hitung dan memperhatikan apa yang akan kita perbuat untuk hari esok. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, pernah kita dengar satu asar dari sahabat Umar bin Khattab, bahwasanya Umar menganjurkan agar hendaklah kita senantiasa menghisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tentunya agar kita bisa lebih mawas diri, agar kita bisa semakin merasa bahwa kita adalah makhluk yang tidak dapat luput dari salah dan khilaf. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa tidak akan bertakwa seseorang sebelum ia dengan keras menghisab dirinya sendiri. Nah, jadi dari berbagai kumpulan dalil tersebut kita menemukan betapa pentingnya kegiatan muhasabah itu. Bagaimana praktek muhasabah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, kita mengingat-ingat apa saja kesalahan-kesalahan dan amal perbuatan yang menyalahi dari perintah Allah di hari itu. Kemudian yang kedua, adakah amal baik yang telah kita lakukan? Dan yang ketiga, apakah amal baik yang kita lakukan itu lebih banyak daripada kesalahan-kesalahan ataukah dosa yang kita perbuat? Nah, maka hadirin yang dirahmati Allah dan yang saya banggakan, saya cintai, dalam hal ini seorang ulama kenamaan di Nusantara, Buya Hamka, itu berpesan kepada kita bahwa bermuhasabah atau dalam bahasa beliau itu memeriksa cacat-cacat diri itu merupakan salah satu langkah, salah satu upaya untuk kita bisa mendidik jiwa kita, untuk kita bisa membuat jiwa kita menjadi pribadi yang suci, pribadi yang baik, dan pribadi yang berakhlakul karimah. Maka muhasabah itu jangan ditunda lagi, jangan ditunda nanti, tetapi setiap malam, setiap ada kesempatan, mari kita sama-sama berkaca pada diri kita, apa perbuatan yang telah kita lakukan, perbuatan baik yang telah kita lakukan, dan apa kesalahan-kesalahan ataupun dosa yang harus segera kita taubati, agar kemudian kita menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi pribadi yang beruntung di mata Allah Subhanahu wa taala, dan bisa kembali ke hadapan Allah ke akhirat dengan menuai amal-amal baik yang telah kita lakukan selama di dunia. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan amalan seorang hamba. Sekecil apapun amalan kita, Allah akan menghitungnya dan Allah akan membalasnya dengan balasan
yang ada di sisi Allah. Maka mari kita sama-sama bermuhasabah, jangan tunggu nanti, kita kondisikan agar kita senantiasa berbuat kebaikan dan meminimalisir, mengurangi dosa-dosa, terutama selama Ramadan. Aku qauli hadza, semoga ada manfaat yang bisa diambil oleh pemirsa sekalian. Astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.